Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian di mata kuliah PPKN 2 MISD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di pertemuan ke-13, yaitu kebersamaan dalam keragaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi hari ini sama dengan materi-materi sebelumnya, itu bisa teman-teman masukkan ke dalam bahan ajar yang dikembangkan, khususnya bagi kelompok yang mendapat kelas yang relevan ya dengan materi ini, yang ada materinya ini. Nah, saya akan menjelaskan materi ini secara garis besar saja ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut, juga referensi yang digunakan nanti bisa mencari sumber yang lain yang lebih banyak. Nah, kebersamaan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika ini di SD juga ini ya apa namanya, memang ditekankan supaya adik-adik di MISD itu nanti mengenal bahwa di lingkungan kesehariannya mereka itu ada keragaman. Ya, orang itu macam-macam, paling tidak karakteristik antar individu itu kan beragam sekali. Nah, mereka paling tidak memahami itu, sehingga ketika dalam bergaul, ketika dalam berkomunikasi, bersosialisasi itu tidak kaget terhadap keragaman. Nah, nanti ke depannya mereka juga akan semakin dihadapkan dengan keberagaman yang lebih kompleks ya. Misalnya dari kelas 1 itu kan masih sederhana saja, keragaman yang dihadapi mungkin di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kelas, dan teman sepermainan saja. Tetapi begitu sudah menginjak kelas 3, 5, 6, apalagi sampai ke jenjang menengah, ya, itu keragamannya sudah semakin kompleks. Mereka tidak hanya mengenal di lingkungan sekitarnya saja, tapi sudah lingkungan di luar yang sangat beragam ya. Nah, fokus pembelajaran, jadi ini kita kaitkan dengan fokus pembelajaran yang dikeluarkan BNSP. Teman-teman bisa apa namanya melihat lagi ya, filenya sudah saya share di e-learning di pertemuan ketiga atau dua itu ya. Itu sudah saya share, itu silakan di-download dan dilihat lagi kalau belum download ya. Jadi untuk materi Bhinneka Tunggal Ika ini atau keragaman dalam perbedaan ini, kebersamaan dalam keberagaman ini ada di kelas 1, 4, dan 5 ya. Tentunya memang bisa dimasukkan ke kelas yang lain, cuma yang untuk fokusnya ya kita bisa di kelas 1, kelas 4, dan kelas 5 saja. Karena di fokus pembelajaran yang menurut BNSP ini apa namanya BSNP ya, sorry. BSNP ini memang ada materi fokus pembelajaran yang relevan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu di kelas 1, 4, dan 5. Nah, di kelas 1 itu memfokuskan pada mengenali identitas diri, anggota keluarga, teman sekelas, dan teman sepermainan yang beragam. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi keberagaman, ya, keberagaman yang apa namanya dihadapi oleh kelas 1 itu masih di lingkup ini, identitas diri, anggota keluarga, teman sekelas, dan teman sepermainan saja. Jadi memang lingkungannya kan masih kecil ya, lingkungannya masih kecil, sehingga yang perlu dikenalkan adalah keragaman yang ada di situ. Nah, kemudian di kelas 4 ini lebih kompleks lagi, saling menghormati perbedaan agama yang dianut oleh individu. Nah, ini sangat penting di hari-hari ini kita kenalkan kepada adik-adik di jenjang pendidikan dasar, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, itu ada bermacam-macam agama. Ya. Nah, ke depan mereka akan menghadapi berhadapan dengan orang-orang dari agama lain, ya kan? Terutama mungkin yang di SD memang sudah ada ya, sudah ada yang beragama lain itu sudah ada. Cuma di MI kan belum. Nah, ke depan mereka akan menghadapi lingkungan yang seperti itu, yang sangat beragam, sehingga bagaimana sikap yang tepat untuk apa namanya bersosialisasi dengan orang dari agama yang berbeda itu harus kita tanamkan sejak dini ya, sehingga nanti mereka menjadi manusia yang toleran, tidak anti terhadap perbedaan. Itu di kelas 4 ya, sudah sampai ke keragaman agama.
Kemudian di kelas 5 ini membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman suku, agama, ras, antar golongan, dan gender dan bahasa. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Ini sudah lingkungannya sudah global ini. Kalau kita bicaranya sudah keragaman suku, agama, ras, antar golongan, gender, dan bahasa. Ini memang di sekarang itu anak-anak kecil kan sudah lingkungannya sudah tidak apa namanya sesempit dulu ya. Sekarang apalagi dengan adanya media sosial itu kan mereka bisa berinteraksi dengan beragam orang dari berbagai latar belakang. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan keragaman itu penting untuk kita tanamkan supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik, dengan santun, ya tanpa menyinggung isu-isu sensitif seperti SARA ya, suku, agama, ras, antar golongan. Itu hari ini menjadi isu yang sangat sensitif sehingga harus hati-hati. Nah, kesuksesan di dalam berkarir juga ditentukan oleh komunikasi dan penerimaan terhadap perbedaan. Nah, kita ke kelas 1 dulu ya. Jadi di kelas 1 ini fokusnya teman-teman nanti di bahan ajarnya yang kelas 1 ya. Di kelas 1 itu jika mengangkat materi ini, itu fokuskan pada ini saja, identitas diri, anggota keluarga, teman sekelas, dan teman sepermainan. Nah, apa saja identitas yang dimaksud di situ? Ada nama, tempat tanggal lahir, agama, tinggi dan berat badan, ciri fisik yang menonjol, ya, kesenangan, hobi, dan sebagainya. Jadi hanya identitas diri saja, sebatas itu. Jadi kelas 1 itu diharapkan bisa mengenalkan dirinya, ya, mendeskripsikan dirinya melalui identitas ini, kemudian juga anggota keluarganya, kemudian teman sekelas dan teman sepermainan. Dia bisa menceritakan bahwa saya punya teman bernama ini, tingginya misalnya rambutnya begini, agamanya apa, dia tinggal di mana, kan gitu. Kelas 1 ya. Jadi lingkungannya masih sempit. Kemudian juga mengenal perbedaan dan persamaan karakteristik diri sendiri dengan anggota keluarga, teman sekelas, teman permainan. Ya, jadi setiap orang itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, anak kelas 1 itu diharapkan juga bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dirinya dengan orang lain, terutama di lingkungan keluarga, teman sekelas, dan teman sepermainan. Jadi ini yang kita kenalkan dulu ya. Keragaman dalam lingkup keluarga, kemudian teman sekelas, dan teman sepermainan. Nah, kemudian bagaimana cara menyajikannya di dalam bahan ajar? Nah, yang pertama teman-teman bisa mengajak siswa menulis dan membacakan identitas diri, keluarga, dan teman. Jadi misalnya mengenalkan diri dulu. Jadi sediakan form atau apa gitu ya, ada tugas membuat perkenalan diri yang menyebutkan nama, kemudian apa namanya tinggal di mana, tempat tanggal lahirnya kapan gitu. Nah, selain dirinya sendiri juga keluarga, kemudian temannya ya. Misalnya saling bertukar dengan teman sebelahnya, ini bisa kita gunakan ya. Jadi disediakan instruksi di bahan ajar itu untuk mengajak siswa ini menulis, membacakan identitas diri dengan keluarga dan teman. Kemudian beri kesempatan siswa mengenal perbedaan karakteristik diri dan temannya atau keluarga. Jadi ketika bertukar informasi data diri dengan teman sebelahnya itu mereka juga harus kita ajak untuk belajar mengenali misalnya saya Sigit dengan teman saya Tono misalnya, itu punya perbedaan apa ya, persamaan dan perbedaannya apa. Oh ternyata hobinya sama, misalnya suka main game, nggak apa-apa, suka main game, kemudian apalagi suka warna apa, itu kan. Nah kemudian ciri fisiknya rambutnya ikal, rambut saya lurus, itu kan perbedaannya begitu. Jadi apa namanya, mengenal perbedaan karakteristik diri sendiri dengan teman atau dengan keluarga. Kemudian sajikan contoh perilaku santun dalam kehidupan yang beragam. Nah, kemudian teman-teman bisa menyajikan misalkan sebuah cerita pendek yang menceritakan bagaimana perilaku yang baik ya ketika berhadapan dengan lingkungan yang beragam. Ketika dihadapkan dengan misalnya lingkungannya multi etnis ya. Tidak hanya Jawa dan Madura tapi ada Kalimantan, ada Bugis dan lain sebagainya. Kan ada itu lingkungan yang seperti itu ya. Kalau di daerah Jember mungkin keragamannya masih antara Jawa dan Madura gitu ya.
kebanyakan begitu. Tapi di lingkungan yang lain, di lingkungan kota besar tuh kadang malah sangat beragam ya, karena kaum urban itu kan perantauan dari mana saja. Nah, ini perilaku yang santun ini perlu kita kenalkan ya. Kita kenalkan dan kita biasakan kepada teman-teman adik-adik di kelas 1. Selanjutnya untuk di kelas 4 ya, sesuai dengan fokus pembelajaran tadi ya, yang di depan sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama menyebutkan macam-macam agama, nama tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada dalam masyarakat Indonesia. Jadi kita kenalkan ini. Jadi kan fokus pembelajarannya adalah siswa itu mengenal keragaman agama. Nah, maka kita harus kenalkan ada berapa agama sih di Indonesia ini ya. Kemudian bagaimana nama tempat ibadahnya apa, kemudian bagaimana mereka melakukan ibadah misalnya yang ada di masyarakat itu. Nah, ini supaya adik-adik kecil itu tahu bahwa di Indonesia ini tidak hanya Islam loh ya, tapi ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, dan mereka semuanya harus kita hormati karena sesama pemeluk agama harus kita hormati. Nah, oleh karena itu perlu disajikan contoh perilaku, perlu kita tunjukkan perilaku atau sikap gitu ya, yang saling menghormati kepada teman sekolah, teman sepermainan yang berbeda agama. Misalnya kita sajikan contoh berupa cerita pendek atau misalnya cerita pendek atau video mungkin ya. Kemarin saya lihat ada yang memberikan scan barcode untuk video gitu ya. Itu bagus. Jadi di situ ada video yang menceritakan misalnya tentang sikap menghormati perbedaan agama. Itu bagus ya. Jadi kita kenalkan di lingkungan yang berbeda agama itu kita harus tetap saling menghormati. Nah, maka dari itu untuk penerapan dalam pembelajarannya ya, dalam bahan ajarnya kita sajikan ini contoh keragaman agama yang ada di Indonesia dalam bentuk gambar atau cerita. Nah, karena ini kelas 4 ya, kelas siswa SD itu kan masih suka buku yang banyak gambarnya. Nah, teman-teman bisa sajikan misalnya agama Islam, busananya begini, kemudian tempat ibadahnya bentuknya seperti ini, namanya ini. Nah, itu. Kemudian nanti ada Kristen, umat Kristiani itu biasanya beribadah di mana ya, nama tempat ibadahnya apa, dan seterusnya. Nah, berilah contoh sikap saling menghormati dalam perbedaan agama. Nah, selain gambar tadi, juga perlu disediakan contoh sikap saling menghormati. Bagaimana sih kita dalam berinteraksi dengan umat beragama lain itu harusnya seperti apa? Gitu ya. Apakah membeda-bedakan? Gitu ya. Apakah ada batas-batas tertentu yang harus kita taati gitu ya. Nah, ini harus kita contohkan ya. Misalnya ketika dalam kehidupan sehari-hari tidak memberi kesempatan teman misalnya yang beragama Kristen untuk beribadah atau dan lain sebagainya. Kemudian ajak siswa mengamati keragaman di lingkungan sekitar dan melaporkannya di depan kelas. Nah, ini bisa teman-teman buatkan seperti LKS atau LKPD ya. Jadi ada semacam form yang harus diisi siswa. Mereka harus mengamati di lingkungan sekitar itu keragaman apa saja yang ada. Apakah ada keragaman agama, ataukah keragaman suku, etnis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka suruh mencatat dan melaporkan di depan kelas, di depan teman-teman yang lain. Ini saya rasa bisa ini ya, di kelas 4 untuk melakukan hal tersebut. Kalau tidak bisa individu, ya bisa kelompok ya. Jadi yang penting ada kesempatan siswa itu untuk mengamati lingkungan sekitar. Kemudian di kelas 5 mengupakan contoh keragaman bangsa Indonesia dilihat dari suku, agama, ras, golongan, gender, dan bahasa. Nah, ini maaf. Mengemukakan contoh keragaman bangsa Indonesia dilihat dari suku, agama, ras, golongan, gender, dan bahasa. Jadi siswa sudah mulai melebar lingkungan keragaman yang mereka hadapi. Ya. Keragamannya tidak hanya individu, tapi sudah suku, agama, ras, golongan. Nah, ini kita kenalkan di kelas 5. Kemudian mendiskusikan sikap yang perlu dikembangkan dan dihindari dalam membangun persatuan dan kesatuan, serta akibat yang ditimbulkan jika tidak mendukungnya. Nah,
dengan lingkungan yang begitu beragam, ya, yang multikultural itu, bagaimana sih sikap yang tepat, kemudian bagaimana sikap yang harus dihindari jika kita bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, ini harus kita sajikan. Ya. Toleransi itu seperti apa, itu harus kita jelaskan di situ di kelas 5 ini ya. Kemudian yang terakhir bercerita tentang kekayaan dan keindahan alam tanah air Indonesia, kekayaan dan keindahan sosial budaya bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ceritakan bahwa negara kita itu punya kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan sosial budaya yang luar biasa, yang itu kemudian dibalut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini penting ya kita tekankan kepada adik-adik di SD ini bahwa fungsi pentingnya Bhinneka Tunggal Ika ini adalah untuk mengikat keragaman-keragaman yang ada itu, sehingga kita tetap menjadi satu kesatuan yang bernama Indonesia. Ya, kalau Bhinneka Tunggal Ika sudah tidak dijadikan sebagai tali pengikat, ya kita akan bubar. Indonesia akan biar, akan tercerai-berai dan terjadi disintegrasi. Nah, bagaimana untuk penerapan di dalam bahan ajarnya? Ya, yang pertama, perlu ini kita sajikan contoh keragaman sosial dan budaya Indonesia dalam bentuk gambar atau cerita pendek. Ini sama ya dengan yang tadi. Jadi ada, misalnya teman-teman sajikan itu gambar, entah itu foto atau gambar ya, gambar yang ngambil dari buku misalnya, yang di gambar tersebut ada menampilkan keragaman sosial. Misalnya ada dari beragam suku ketemu di dalam satu forum berdiskusi, nah seperti itu, atau dari beragam agama ya, atau kalau tidak dalam gambar ya ada cerita pendek ya, 2 atau 3 paragraf itu nggak apa-apa. Kemudian ajak siswa melakukan studi kasus atau bermain peran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya. Ajak aja misalnya diberi LKPD ya, lembaga kerja, dan mengharuskan siswa itu bermain peran. Nah, dia misalnya kalian menyajikan sebuah percakapan, kemudian mereka bermain peran, ada yang bermain sebagai tokoh 1, tokoh 2, dan seterusnya itu. Nah, tapi di situ ditekankan pentingnya persatuan dan kesatuan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, berilah kesempatan siswa menulis cerita pengalaman pribadi tentang keragaman. Nah, ini perlu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu pernahkah mereka bersinggungan dengan orang yang berbeda? Dalam artian tadi, suku, agama, ras, antar golongan tadi, gender, dan bahasa. Jangan-jangan mereka pernah misalnya pas rekreasi ketemu turis mancanegara. Nah itu gimana kesan mereka ketemu dengan orang yang sama sekali berbeda bentuknya, ya, berbeda identitasnya, berbeda bahasanya dengan mereka. Nah itu ajak mereka untuk menceritakan. Oke, terima kasih. Saya rasa itu untuk materi hari ini. Silakan nanti disimak, kemudian teman-teman bisa kembangkan lebih lanjut melalui referensi-referensi yang lain, dan kemudian memasukkan ke dalam bahan ajar yang dikembangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.